Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai gerak, yaitu tentang perpindahan, jarak, dan kecepatan. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan dalam waktu tertentu. Contohnya ini seekor kucing bergerak dari titik A ke titik B. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Pada gerak lurus ada besaran-besaran, diantaranya yaitu jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Jarak adalah panjang suatu lintasan yang ditempuh suatu benda. Dan jarak merupakan besaran skalar, jadi hanya ada nilainya saja, jadi tidak ada arahnya. Kemudian perpindahan adalah perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda, atau jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Perpindahan merupakan besaran vektor, jadi kalau jarak itu tidak ada arah, kalau perpindahan ada arahnya. Makanya jarak disebut besaran skalar dan perpindahan disebut besaran vektor. Contoh jarak dan perpindahan, misalnya di sini ada seekor kucing berlari dari titik A ke titik B. Menempuh jarak 10 meter. Kemudian dari titik B, seekor kucing ini balik arah ke titik C, di mana arah awal kucing bergerak dari titik B ke timur, dan dari timur dia bergerak ke titik C, yaitu ke barat. Arah AB dan BC itu berlawanan. Kemudian yang menjadi pertanyaan yaitu berapa besarnya jarak yang ditempuh kucing? Kucing bergerak dari A ke B 10 meter, kemudian dari B ke C yaitu 5 meter. Jadi jarak yang ditempuh kucing dari A ke C yaitu sama dengan 10 ditambah 5, sama dengan 15 meter. Kemudian perpindahan yang ditempuh kucing yaitu dari A ke B yaitu ke timur 10 meter, dan kemudian dari B ke C ke barat yaitu 5 meter. Arah gerakan AB dan BC ini berlawanan, maka untuk perpindahan sama dengan 10 dikurangi 5 sama dengan 5 meter. Jadi perpindahan kucing dari A ke C yaitu besarnya perpindahannya yang ditempuh yaitu 5 meter. Kita lanjutkan ke contoh soal 1. Seorang anak berjalan ke arah timur 8 meter, kemudian ia berbelok ke arah selatan sejauh 6 meter. Berapakah jarak dan perpindahan yang telah ditempuh anak tersebut? Untuk menjawab soal seperti ini, kita hitung jaraknya, yaitu sama dengan 8 ditambah 6 itu sama dengan 14 meter. Sedangkan perpindahannya yaitu akar 8 dikuadratkan ditambah 6 dikuadratkan. Karena ini sudutnya itu 90, sedangkan cos 90 yaitu 0, maka kita cukup menggunakan persamaannya itu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar dari 8 kuadrat itu 64 dan akar dari 6 yaitu 36. Jadi 64 ditambah 36 yaitu 100. Akar dari 100 yaitu 10 meter. Jadi jarak yang ditempuh anak tersebut yaitu besarnya sejauh 14 meter, dan perpindahan yang ditempuh anak tersebut yaitu sejauh 10 meter. Kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, kecepatan rata-rata merupakan besaran vektor. Ini simbol dari kecepatan rata-rata, di mana sama dengan perpindahan dibagi waktu, sama dengan delta X dibagi delta T, atau sama dengan X2 min X1 per T2 min T1. Kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata yaitu lintasan atau jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, dan kelajuan rata-rata termasuk ke dalam besaran skalar. Ini simbol kelajuan rata-rata, di mana kelajuan rata-rata sama dengan jarak per waktu, sama dengan X per T.
Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan kecepatan benda pada saat tertentu. Nah, kecepatan sesaat itu dirumuskan V sama dengan limit mendekati 0, delta T-nya mendekati 0 sama dengan delta S per delta T, atau V sama dengan turunan dari jarak dibagi waktu. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Azril berlari ke timur sejauh 24 meter selama 14 sekon, lalu berbalik ke barat sejauh 12 meter dalam waktu 4 sekon. Hitunglah kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata Azril. Penyelesaiannya, kecepatan rata-rata yaitu ini simbolnya kecepatan rata-rata sama dengan delta X per delta T. Delta X sama dengan ini X1 dikurangi X2. Kenapa ini negatif? Karena ini bergeraknya ke arah barat. T1 dikurangi T2. Maka V sama dengan 24 dikurangi 12 dibagi 14 dikurangi 4. 24 ini dari sini ya, arahnya ke timur. Kemudian 12 ini yang ini yaitu arahnya ke barat, maka di sini tandanya negatif. Kemudian ini 14 T1 dikurangi 4 itu T2. 24 dikurangi 12 yaitu 12 dan 14 dikurangi 4 yaitu 10. Maka kecepatan rata-ratanya itu 12 dibagi 10 yaitu 1,2 meter per sekon. Kelajuan rata-rata itu sama dengan V sama dengan jarak dibagi waktu sama dengan X per T. Kelajuan rata-rata sama dengan 24 ditambah 12 dibagi 14 ditambah 4. Maka 24 ditambah 12 36 dan 14 ditambah 4 itu 18. Jadi kelajuan rata-ratanya yaitu 36 dibagi 18 itu 2 meter per sekon. Kemudian kita langsung ke contoh soal 3 yaitu tentang kecepatan sesaat. Sebuah partikel bergerak memenuhi persamaan Y sama dengan 10T min 2T kuadrat. Dengan Y dalam satuan meter dan T dalam satuan sekon. Kecepatan partikel pada saat T sama dengan 1 sekon adalah, kecepatan merupakan turunan pertama fungsi posisi Y atau X ya terhadap waktu. Penyelesaiannya kita diketahuinya yaitu Y-nya itu sama dengan 10T min 2T kuadrat. Yang ditanyakan yaitu kecepatan saat T sama dengan 1 sekon. V fungsi T sama dengan dy per dt, yaitu di mana D itu diturunkan terhadap Y yaitu 10T min 2T kuadrat. Y-nya kan 10T min 2T kuadrat per dt. Nah, 10T diturunkan menjadi 10. Sedangkan 2T kuadrat diturunkan menjadi 4T. Nah, 4T itu ini ke sini, ini dikalikan ke sini. Jadi 4, T-nya jadi 1. Ya. Kalau ini T-nya kan diturunkan jadi tidak ada jadi T-nya ya, gitu ya. Jadi V-nya T-nya di mana 1 sama dengan Y10 min 4 kali 1. Maka 10 dikurangi 4 yaitu 6. Jadi kecepatan partikel pada saat T sama dengan 1 sekon adalah 6 meter per sekon. Percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan termasuk ke dalam besaran vektor. Percepatan rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan persamaan A rata-rata sama dengan perpindahan kecepatan dibagi waktu. Sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Kemudian pada materi ini ada grafik yaitu pertama yaitu ada grafik hubungan antara jarak dan waktu atau sering disebut dengan grafik hubungan S dan T. Kecepatan sesaat dapat ditentukan dari gradien garis singgung kurva pada grafik hubungan jarak terhadap waktu atau grafik ST. Di mana V rata-ratanya itu sama dengan tangan alfa sama dengan delta S per delta T. Grafik hubungan VT atau kecepatan dan waktu pada gerak lurus. Luas daerah di bawah kurva pada grafik kecepatan terhadap waktu di gerak lurus menunjukkan jarak perpindahan benda.
Jadi jarak perpindahannya itu sama dengan luas bawah kurva. Percepatannya sama dengan tangen alfa sama dengan delta V per delta T. Grafik hubungan AT pada gerak lurus atau grafik hubungan percepatan dan waktu. Pada grafik AT, luas daerah arsil dapat digunakan untuk menentukan kecepatan. Jadi V ini dapat ditentukan dari luas daerah arsil ini sama dengan luas bawah kurva. Kita lanjutkan ke contoh soal 4. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap T untuk benda yang bergerak lurus berikut. Jarak yang ditempuh benda selama 10 detik adalah, jadi yang ditanyakannya jarak yang ditempuh benda selama 10 detik. Dari mulai sini, kemudian ke sini, kemudian ini. Jadi hanya sampai sini yang ditanyakannya. Pada detik ke-0 sampai detik ke-8, lintasan benda terhadap sumbu T membentuk bangun trapesium. Nah, ini adalah bangun trapesium. Sehingga jarak yang ditempuh sama dengan luas trapesium. Nah, kita lihat yang ini, ya, kita lihat yang ini nih, yaitu dari mulai 0 sampai ke 8, di mana jaraknya yaitu sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, kita lihat setengah dikali jumlah sisi sejajarnya yang mana saja. Nah, itu pertama yang ini 4 ya. Ini 6 dikurangi 2, ini 4. Ditambah ini yang sejajar yang ini, yaitu 8. Jadi jumlah sisi sejajar yaitu yang ini 4. 4 itu dari mana? 6 dikurangi 2. Ditambah 8 yang ini, ya. Maka dikali T, tingginya yang mana? Yaitu dari sini ke sini. Ya, yaitu 4. Jadi setengah dikali 4 ditambah 8 dikali 4. Jadi 4 ditambah 8 kan 12. Ya, 12 kemudian dibagi 2. Itu 6. 6 dikali 4 yaitu 24. Jadi jarak dari 0 sampai 8 itu 24. Nah, pada detik ke-8 berarti ini ya. Sampai ke detik ke-10 berarti sampai ke sini ya, sampai ke sini. Lintasan benda membentuk bangun segitiga sehingga jarak yang ditempuh sama dengan luas segitiga. Nah, setengah dikali alas dikali tinggi. Kita lihat setengah dikali alas, alasnya itu 2 yaitu 10 dikurangi 8. 2. Kemudian tingginya dari sini ke sini yaitu 4. Maka setengah dikali 2 itu 1 dikali 4 yaitu 4. Dengan demikian, jarak yang ditempuh sampai detik ke-10 adalah jumlah luas trapesium dan luas segitiga, yaitu 24 dari sini ditambah 4 dari sini. Jadi sama dengan 28. Jadi jarak yang ditempuh benda tersebut adalah 28 meter. Kita lanjutkan ke contoh soal 5. Grafik VT menginformasikan gerak sebuah mobil dari diam, kemudian bergerak hingga berhenti selama 8 sekon seperti pada gambar. Nah, ini dari mulai diam dia bergerak ke titik A, kemudian ke titik B, kemudian ke titik C, kemudian ke titik D, dan terakhir di 8 sekon yaitu di titik E. Jarak yang ditempuh mobil antara T 5 sekon, berarti kalau T 5 sekon berarti dari sini mulainya. Ya, T 5 sekon berarti dari titik C. Sampai T 8 sekon adalah berarti sampai sini. Jadi yang ditanyakan yaitu jarak yang ditempuh mulai dari titik ini ke 8 sampai ke ujung ini. Nah, pembahasannya kita hitung luas daerah di bawah garis C. Ya, jadi yang ini nggak dihitung. Kenapa? Karena nggak ditanyakan. Yang diminta yaitu yang di bawah garis C dan D, dan di bawah D dan E hingga sumbu T. Pertama kita tinjau dulu ini, yaitu garis dari C ke D. Ini kita lihat, ini bentuknya trapesium ya, trapesium. Maka kita hitung dulu luas dari C ke D, yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajarnya ini
40 ditambah yang ini 20, lurus ke sini nih, ini 20 ya yang ini. Jadi 40 yang ini ditambah 20 yang ini. Dikali tingginya. Tingginya mana ini nih? Tingginya ini. Yaitu 6 dikurangi 5. Maka untuk luas trapesium dari C ke D yaitu setengah dikali 40 ditambah 20 kan 60. 60 dibagi 2 30 dikali 6 dikurangi 5 kan 1. Jadi 30 dikali 1 sama dengan 30. Jadi luas di bawah CD ini yaitu 30. Nomor 2 kita tinjau bidang dari D ke E, di mana DE, nah yang ini. Kalian lihat yang ini, yang DE yaitu luas segitiga, di mana luas segitiga untuk DE yaitu sama dengan setengah kali 8/6. Nah ini dari sini ke sini kan, ini 8/6 alasnya ya, dikali 20, 20 itu tingginya ke sini. Ini alas 8 dikurangi 6, kemudian ini tingginya 20. Jadi 8 dikurangi 6 yaitu 2 dibagi 2 1 dikali 20 20. Jadi luas DE, trapesium DE yaitu 20. Maka jarak yang ditempuh dari C sampai E yaitu 30 ditambah 20 yaitu 50 meter.